Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman bergabung ya. Saya mau tulis dulu. Di sini kajian tekod dakwah peran wanita dalam dakwah Islam. Dalam dakwah Islam. Masuk dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Malam hari ini kita akan kedatangan tamu yang istimewa banget nih. Teh Farah Konita. Udah tahu ya hari ini temanya apa? Temanya adalah peran wanita dalam dakwah Islam. Ini siapa aja yang bergabung bisa tulis nama dan juga asalnya. Banyak sudah ya yang bergabung. Sambil nunggu teman-teman nih, saya mau bacakan dulu sekilas tentang Teh Farah Konita. Jadi Teh Farah ini adalah aktivis dakwah yang juga jadi campaigner di salah satu akun dakwah yaitu Smart 171. Dan sejak tahun 2016 beliau sudah mengenal isu tentang kepalestinaan. Oh ya, ini udah ada yang bergabung dari Halo Arin, dari Sukabumi, Masya Allah, jauh ya. Ya, jadi hari ini Teh Farah ini spesial banget kita undang untuk menjelaskan tentang peran dakwah Islam gitu, terutama untuk perempuan. Gimana sih perempuan itu berperan dalam dakwah Islam gitu ya. Teh Konita ini kemarin baru ngeluarin buku. Teman-teman udah tahu belum kalau Teh Farah ngeluarin buku? Nah, jadi ini buku pertama beliau, judulnya Seni Tinggal di Bumi. Terus kemarin juga saya kebagian nih dari beribu-ribu eksemplar. Saya kebagian buku terbarunya Teh Farah Konita, judulnya Nyala Semesta. Cerita tentang Palestina. Ini recommended banget sih buat teman-teman yang kepo tentang ada apa sih di Palestina itu gitu ya. Jadi Teh Farah ini seorang campaigner di Smart 171, terus juga udah aktif sebagai pendakwah Palestina sejak tahun 2016, dan dari 2016 sampai 2019 beliau itu sudah aktif banget ke Turki bagian selatan untuk bisa membagikan bantuan untuk keluarga-keluarga kita di Suriah dan juga Palestina. Keren banget kan? Oke, kita buka ya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam hari ini Allah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan juga waktu untuk bisa mengikuti kajian bersama Teh Farah Konita. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, manusia paling mulia yang cintanya begitu dahsyat bahkan mengalahkan cinta seorang ibu kepada anaknya. Sebelum kita mulai lebih jauh lagi, alangkah baiknya kalau kita membacakan salah satu ayat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 110. Bisa dibaca juga, bisa dibuka juga mushafnya teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.
dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi kenapa sih baca surat Ali Imran ayat 110 ini? Karena cocok banget sama apa yang kita bahas pada malam hari ini. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah untuk bisa mencegah dari untuk berbuat makruf dan mencegah dari hal yang munkar, gitu ya. Udah jam berapa nih? Kita jadwalnya mengundang Tekonit itu jam 19.35. Ini udah lumayan nih, banyak yang gabung. Tekonit apa sudah ada di antara teman-teman? Ya, sambil nunggu Tekonit bergabung, bisa ditulis dulu teman-teman dari mana aja nih yang bergabung, silahkan. Saya belum kenalan ya, udah dari tadi nih ngobrol belum kenalan. Jadi kenalin, nama saya Rizka Wani Ahmi, saya dari Art and Media, salah satu komite di Sahabat Muslimah Benua saya. Dan hari ini akan menemani Tekonit untuk sharing tentang peran wanita dalam dakwah Islam. Ini Intan Atnuari 243, surah berapa dan ayat berapa teman-teman? Ini oh ya, suaranya kurang nyaring ya? Halo? Suaranya udah oke? Dari Bulukamba, Sulawesi Selatan. Halo. Ya, itu surat Ali Imran ayat 110, betul. Makasih baik Ramdayanti yang sudah membantu menjawab. Puspita dari Tuban. Halo, Assalamualaikum. Ya, diulang lagi ya. Saya mau cerita banget nih, cerita kerennya Teh Konita. Jadi Teh Konita baru aja launching buku nih, Nyala Semesta, dan cerita tentang Palestina. Bisa dikepoin di akun Instagramnya Teh Konit @QOOONIT @konit. Di situ ada buku terbarunya beliau yang cerita tentang Palestina, dan bagi teman-teman yang kepo gimana sih Palestina itu sekarang dan apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya. Boleh tuh dibaca bukunya, rekomen banget. Vita dari Bondowoso, Kak. Ini salah satu komite kita juga sih ya. Halo Nurvita KS. Ya, kita tunggu Teh Kondi dulu. Gimana sekarang, udah nyaring belum? Udah. Oke. Okay. Jadi karena tadi suaranya kurang jelas ya, saya ulang aja tentang Teh Konit nih. Jadi di sini ada yang udah ikut kajiannya Teh Konit sebelum ini. Sebenarnya eh Teh Konit ini udah diundang untuk kedua kalinya di Sahabat Muslimah Bondowoso. Awalnya kita ngundang via kuliah WhatsApp, tapi kali ini spesial buat teman-teman juga supaya bisa teman-teman dilihat sama teman-teman di luar kota juga ya. Jadi kita via live Instagram juga. Sip. Udah jelas ya. Jadi Teh Farah Konita ini udah aktif di isu Palestinaan sejak tahun 2016, dan tahun 2016 sampai 2019 bahkan sampai sekarang ini Teh Konit ini sudah aktif banget di Kepalestinaan dan sudah turun ke Turki sebagian selatan untuk memberikan bantuan pada saudara-saudara kita di Suriah. Dan kalau misalnya teman-teman kepo juga tentang dakwahnya, bisa lihat di akun Tekonit juga. Nah, Masya Allah, Tekonit sudah hadir nih. Kita ngundang ya, invite Tekonit. Mana Tekonit? Menunggu Tekonit nih. Wah, saya deg-degan juga loh.
Semoga nggak ada kendala ya. Ya, Taekwondo sudah bergabung, sudah saya coba untuk invite ke sini juga. Dan ini masih loading ya teman-teman, masih ya, menunggu kok Teh bergabung. Ini saya sebenarnya nggak sendirian sih, di sebelahnya ada komite-komite juga. Oh, Teh masih sabar sekali lagi ya. Baru bergabung. Ini, wah udah bisa nih, bisa insyaallah bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Konit. Ini Kenapa masih aku gelap jelas ya gini Teh. dari fotonya? Masih loading ya Teh ya? Aku close dulu kali ya. Oh gitu, boleh boleh boleh. Aku Dicoba foto lagi ya? akunya nggak ada gelap. Coba lagi ya. Iya siap Teh. Lagi ya, kita coba lagi. Hmm, tambahkan. Kita mau nambahin Teh Konit lagi. Karena suaranya renyah sekali. Nah, ini udah mulai berbagi Udah ya? layar. Ya udah. Di aku tetap nggak ada tapi nggak apa-apa lah ya. Oh, masih hitam ya Teh ya? Iya. Sama di sini juga. Kalau kenapa ya? Masih loading. Tapi suaranya jelas kok Teh. Suaranya jelas ya. Mm-mm. Masih muter-muter. Oh iya, kalau misalnya dilihat sama teman-teman ini nggak keluar Tekonit. Wajah Tekonit belum keluar di sini. Cuman suara Tekonit yang terdengar. Ah, ini dia. Akhirnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Teh. Ini Rizka Teh, wajahnya Rizka ya kayak gini Teh. Udah yang kemarin-kemarin gangguin Teh Koni terus nih. Ya, hari ini teman-teman seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan sharing sama Teh Koni tentang peran wanita dalam dakwah Islam. Kita ada waktu sama Teh Koni sampai jam 20 lebih 20 menit. Sekitar, wah ini 35 menit. Gak apa, semoga bisa ini ya Teh ya, terjawab semuanya. Tadi ini Teh sudah disampaikan ke teman-teman sedikit tentang Teh Konit. Mungkin Teh Konit mau perkenalan dulu sedikit, perkenalan dulu mungkin. Oke, boleh. Bismillah. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Farah Konita, biasanya dipanggil Teh Konit. Aku sekarang aktif di Smart 171, @smart_171. Terus menjalani juga peran sebagai penulis
dan Hmm. konten creator kali ya. Iya, iya. Oh iya. Ini juga, ini ya, ini saya sudah berperang nih sama Wow, beribu-ribu orang ini buat dapetin bukunya Teh Konit. udah selesai belum bacanya? Masya Allah banget. Kenapa Teh? Bacanya udah selesai belum? Udah dikit lagi, habis setengah. Ya, Masya Allah banget nih. Bukunya wajib dibaca buat teman-teman yang kepo tentang Palestina nih. Oke, eh kita mulai aja ya mungkin teman-teman. Karena Ya, waktu kita sebentar nih sama Teh Konit. Jadi eh untuk mulai nih Teh, jawab apa mau ngasih satu pertanyaan juga sama Teh Konit. Kita bahas tentang betul. dakwah nih kan Teh untuk perempuan. Sebenarnya hakikat dakwah itu sendiri apa sih Teh dan kenapa kita tuh harus berdakwah gitu? Oke, jadi BTW tadi katanya ada yang suaranya kecil. Aku pakai Iya, mikrofon kali ya. oh iya ya. Tapi kalau aku pakai mikrofon, aku nggak bisa dengar suara kamu. Jadi nanti aku copot pasang gitu kali. Ya mungkin teman-teman bisa pakai headset aja ya dengerinnya ini. Oke, Bismillah. Oke, teman-teman, udah suara aku lebih jelas gak? Lebih jelas ya? Udah, sip. Oke, Bismillah. Sebenarnya dakwah itu apa sih? Ini kan yang jadi kadang kita tuh ngerasanya dakwah itu adalah sebuah diksi yang berat banget. Kayak, wah kayaknya itu cuma bisa dilakukan sama para da'i, para ustadz yang janggutnya Betul. panjang-panjang, atau para ustazah yang kerudungnya udah super panjang, terus dari mimbar ke mimbar gitu. Itu kadang yang kita pikirkan tentang dakwah gitu. Jadi bener-bener hanya orang yang kayaknya tuh orang-orang yang udah tinggi di atas sana tanpa dosa hal kayak gitu ya. Tapi sebenarnya dakwah itu tuh sekedar kita mencintai orang lain karena kita merasakan kebahagiaan dalam hati kita. Gitu. Jadi tidak semua orang itu hari ini Allah kasih hidayah ya nggak? Gitu. Tidak Betul. semua orang hari ini mungkin bisa merasakan kebahagiaan seperti yang kita rasakan. Kebahagiaan dalam bentuk ruhiyah ya. Bahagia baca Al-Quran, bahagia sholat, bahagia ketika kita sholat qiyamul lail dan sebagainya, bahagia ketika kita berkumpul bersama orang-orang soleh, itu tuh belum semua orang bisa merasakannya. Kalau Rizka tadi ya namanya? Iya. Ya. Kalau Rizka dengerin YouTube-nya Fitri Tropika ketika dia berhijrah, dia benar-benar ngerasa bahagia banget. Di umurnya yang kalau tidak salah 25 tahun, dia akhirnya baru menemukan Al-Quran. Dia baru tahu kalau Al-Quran itu pedoman hidup. Gitu. Padahal saat itu kondisinya dia lagi di puncak karir, kayak dia bisa dapat semua yang dia inginkan, cantik, terkenal, udah semuanya, tapi ternyata hatinya tuh kosong. Hatinya apa ya, nggak penuh gitu, masih ada yang kayaknya kurang, masih ada yang dicari. Terus ternyata dia bener-bener ngerasa, oh ternyata ini ya, ada tuh pedoman hidupnya di sini. Itu ternyata ada di Al-Quran, kayak gitu. Nah, itu tugas kita sebenarnya. Kita pengen bisa, sebanyak orang tuh ngerasain kedamaian dan kebahagiaan yang bisa kita rasain, udah sesimpel itu. Karena yang namanya ruh manusia itu, fitrahnya ya dia kembali ke Allah. Ketika jauh sama Allah, mau cari beribu cara pun buat bahagia tuh gak bakal bisa. Susah banget. Gitu, makanya hari ini kalau orang makin susah bahagia, kalau orang makin ribet bahagianya, itu tuh makin jauh dari kedamaian. Karena dia buat bahagia susah banget. Misalnya buat minum kopi doang harus ke kafe yang mahal, harus cari yang Instagramable, susah banget kan bahagia. Tapi sebenarnya Benar-benar. bahagia itu bisa didapat dengan mudah ketika tadi kita benar-benar kembali kepada Allah. Kayak gitu sih. Ya, Masya Allah. Iya, benar-benar benar Teh. eh kita dakwah untuk mengajak teman-teman merasakan indahnya Islam itu seperti apa gitu ya. Betul. Ya. Terus kenapa nih Teh kok kita harus berdakwah gitu? Dan dakwah Kenapa? itu mm, Ya, Bismillah. Kenapa kita harus ya berdakwah gitu? Kenapa?
kenapa kita gitu. Oh ya Kenapa tadi kita gitu ya, benar. Kenapa kenapa kita gitu. aku, Dan kenapa siapa? gue. Mm-mm. Dulu itu juga pertanyaan terbesar aku saat dulu aku terjun ke dakwah. Aku tuh terjun ke dakwah baru semester 3 semester 4 lah ya. Sebelumnya tuh aku kayak nggak peduli, bener-bener apatis. Ya hidup aja buat gue, semua keuntungan, semua Hmm. aktivitas tuh dicari ya buat kepentingan materi pribadi. Gak ada tuh kepikiran buat ngajakin orang. Gak ada kepikiran buat ngajakin orang, buat uh, bikin orang deket sama Al-Quran dan lain sebagainya itu gak ada. Tapi dulu ternyata semakin aku mengenal Islam, dulu tuh ikut pengajian awalnya, itu pun juga karena dipaksa BTW, jadi kalau teman-teman merasa susah ikut pengajian, coba cari yang maksa kalian. Gitu dulu, karena dorongan dari orang tua gitu. Pokoknya kalau niat, kamu boleh ikut aktivitas apa aja di kampus, tapi kamu harus ikut uh, bidang kerohanian Islam, yang anak-anak masjidnya gitu lah ya. Nah, akhirnya makin lama belajar tentang Islam, makin kita mau untuk benar-benar mengeja ISLAM, makin kita tahu kenapa sih harus berdakwah. Gitu. Yang pertama banget, ini sebenarnya jawaban yang paling simpel karena kita umatnya Rasulullah. Gitu. Kalau kita tahu perjalanannya Rasulullah tuh dari ketika dia diangkat menjadi seorang nabi sampai wafatnya, itu tuh isinya dakwah semua, ya nggak? Nah, iya benar. Ketika kita mengaku menjadi umatnya Rasulullah, apalagi nanti di hari akhir kan setiap orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Salah satu wujud bentuk kecintaan kita sama Rasulullah gitu ya, kalau benar-benar cinta, tidak cuma di mulut doang, tapi benar-benar sampai di hati, maka kita mau mengikuti jalan hidupnya Rasulullah gitu. Kalau kita benar-benar ridho sama Rasulullah, ridho sama Allah, maka apa yang Rasulullah cintai kita cintai, maka apa yang Allah cintai juga kita cintai gitu. Itu sesimpel itu aja. Jadi karena Rasulullah seluruh hidupnya berdakwah gitu, setelah turun perintah setelah turun wahyu pertama Iqra, waktu itu Rasulullah diangkat menjadi nabi, kemudian perintah selanjutnya adalah untuk berdakwah gitu, yang wahai orang-orang yang berselimut gitu. Itu ngena banget gak sih ke kita yang mungkin ketika yang di rumah aja gitu, jadi lebih banyak porsi rebahannya, bersantai-santai. Ini sebenarnya harus kesentil banget, termasuk aku pribadi. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, bersihkan dirimu, kemudian serukan orang-orang pada kebenaran gitu. Jadi memang itu diperintahkan sama Allah buat kita gitu, karena Al-Quran pedoman hidupnya manusia, maka kita juga punya kewajiban untuk melakukan hal tersebut. Jadi keren banget. Wahyu yang kedua turun itu ngomongnya tentang produktivitas. Gitu. Allah nggak mau kita kerjaannya tidur-tiduran doang, menghabiskan umur kita, membuang-buang kehidupan kita cuma di tempat tidur, cuma scrolling HP doang tuh Allah nggak mau. Karena kehidupan tuh berharga banget. Gitu. Kita bisa lahir ke dunia, itu sesuatu yang luar biasa perencanaannya. Orang ketika masih janin, masih di dalam perut ibu kita, sudah Allah tentukan kan, usianya berapa, nanti rezekinya gimana, nanti tapak kakinya kemana aja, itu udah ada tuh. Berarti memang kehidupan tuh segitu berharganya. Dan hari ini aku yakin banget, hari ini Allah tuh masih kita kesempatan buat bernafas, masih bisa merasakan pagi hari, masih bisa ngumpul lagi nih kita bareng-bareng kayak gini, itu pasti ada tujuannya. Dan tujuannya adalah supaya tadi kita bisa deket sama, bisa lebih mengenal Allah dan Rasulullah gitu. Itu yang pertama, kita pengen mengikuti jalan hidupnya Rasulullah, jalan hidup yang terbaik. Bahkan itu yang kita minta di surat Al-Fatihah, 17 kali sehari kita ngebaca minimal banget tuh gitu. Jadi ada sebuah alasan yang kuat kenapa sih Allah itu tidak mewajibkan menghafal seluruh surat, tapi wajib muslim itu hafal surat Al-Fatihah. Karena kalau nggak hafal nggak sah sholatnya. Kalau sholatnya tidak dijalankan maka runtuh agamanya. Jadi sepenting itu. Nah, salah satunya adalah kita minta, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Allah itu nggak ngasih tahu jalannya yang mana. Jalan yang lurus tuh kayak gimana. Allah cuma ngasih tahu siapa orang-orang yang ada yang berjalan di sana. Ada para nabi, ada para rasul, orang-orang syuhada, orang-orang soleh, mereka. Nah, kita pengen bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Gitu. Terus bentuk syukur kita kepada Allah itu dengan kita menyampaikan kebaikan.
hari ini, alhamdulillah banget kan, kita mendapatkan nikmat paling krusial yang dimiliki sama umat manusia, yaitu nikmat iman. Karena itu nikmat yang paling penting. Mau gimana pun kondisi iman kita nih hari ini. Mungkin hari ini ada yang ngerasa tuh imannya lagi lemah-lemahnya banget. Nah, ini teh buat sholat 5 waktu aja tuh harus kayak berusaha banget, tidak menikmati, tidak khusyuk. Tapi yang begitu pun masih punya iman, karena masih mau sholat. Ada lagi orang di luar sana yang mungkin keimanannya tuh masih sebatas sholatnya tuh cuma di 2 hari raya Idul, cuma di 2 hari raya Idul Adha. Atau ada yang misalnya yang laki-laki imannya ya sholat karena di hari Jumat aja. Terus ada yang bilang namanya sholat sosial. Karena ya dia nggak pengen aja dijulitin orang karena kalau cowok nggak sholat Jumat dan sebagainya. Hal yang kayak gitu lah. Mau separah apapun kondisi iman kita hari ini, tapi percayalah teman-teman, ketika kita masih meyakini Allah Tuhan kita dan Rasulullah adalah Rasul kita, itu tuh sudah jadi bentuk syukur yang itu udah jadi hal yang harus disyukuri dengan luar biasa. Karena kalau kita lihat surat Al Imran ayat 91, nanti di akhirat orang-orang yang nggak punya iman, orang-orang yang nggak dapat hidayah, itu tuh pengen bisa ngebeli iman itu hari itu. Tapi kata Allah, kalau kamu pengen beli iman pada hari ini, pada hari nanti, hari akhir, mau kamu beli pakai emas sepenuh bumi, bahkan lebih besar dari itu, kamu tetap tidak akan bisa membeli iman itu. Jadi, Masya Allah banget, hari ini kita tuh punya kekayaan lebih besar dari emas sepenuh bumi. Tidak ternilai harganya. Kayak gitu. Mungkin karena kita terbiasa hari ini ngomonginnya materi mulu, ya nggak? Dari dulu, dari sekolah, ngomonginnya materi. Ukuran kesuksesan dari dulu kita taunya materi kan. Kalau rekeningnya udah sekian, kalau punya mobil, kalau punya rumah, materi terus. Tapi kita lupa kita punya kekayaan, keimanan yang luar biasa. Ini yang harus kita syukuri. Gitu, apalagi yang hari ini Allah kasih kasih sayang untuk bisa sholat, untuk bisa tilawah, untuk bisa qiyamul lail. Itu kan semua Allah yang ngasih tuh. Jadi hari ini tuh kita bisa dekat sama Allah, bisa menjalankan ibadah, bisa menyebarkan kebaikan, bisa berdakwah. Itu sama sekali bukan karena kehebatan kita, tapi karena Allah yang kasih kesempatannya. Karena Allah yang ngegerakin hatinya, Allah yang ngegerakin kakinya, Allah yang ngegerakin matanya, dan sebagainya. Itu tuh semuanya karena Allah. Gitu, coba bayangin. Kalau mengutip perkataannya Hasan Al-Banna, coba pikirin deh, dari 1,8 miliar muslim di dunia, kira-kira ada berapa miliar yang sholat gitu? Pasti lebih sedikit dari itu. Dari yang sholat itu kira-kira berapa yang mau mengaji, yang bisa tilawah tiap hari. Dari yang bisa tilawah tiap hari itu berapa yang bisa menyampaikan kebaikan sama orang lain. Karena ada loh orang yang prinsipnya ya kebaikan tidak usah ditampilkan. Kebaikan ya buat gue aja sendiri. Yang kayak gitu juga banyak. Dari orang yang Allah kasih kesempatan buat berbagi kebaikan sama orang lain, berapa orang yang bisa istiqomah. Dari yang istiqomah itu, berapa orang yang bisa bertahan sampai akhir hayatnya. Itu kira-kira kita ada di circle berapa. Nah, itu bentuk syukur kita harus semakin besar. Gitu. Karena yang namanya syukur, sesuatu yang berat sesungguhnya. Tidak bisa sesimpel setiap habis sholat kita mengucapkan tahmid 33 kali gitu sambil mengingat-ingat apa rezeki Allah hari ini tuh nggak kayak gitu doang. Ternyata syukur itu dibuktikan dengan kita terus taat kepada Allah, itu syukur loh. Makanya dulu ketika Aisyah bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa sih sholat qiyamul lailnya harus sampai bengkak-bengkak kayak gitu kakinya? Gitu, kenapa nggak biasa aja? Gitu, kenapa nggak 10 menit, 15 menit? Kata Rasulullah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Simpel kan, alasannya syukur, tapi ternyata pembuktiannya itu sesuatu yang luar biasa berat. Gitu, dan percayalah teman-teman, Allah itu milih orang-orang yang bisa berdakwah. Gitu, jadi nggak semuanya. Dan Allah pilih. Dan ketika Allah pilih, itu yakinlah kalau Allah tuh tahu dia bisa. Ada reasonnya. Di Al-Hajj ayat 78. Aku mendengarkan ini dari kajiannya Ustadz Nauman Ali Khan. Kalau teman-teman juga udah pernah dengar, judulnya Allah Choose You.
Jadi memang ada dua kata tafsir dalam surat Al-Hajj yang artinya memilih. Ada satu case yang pertama, Allah tuh milih makhluknya yang menyampaikan risalah. Ada Rasulullah, ada malaikat. Kalau malaikat sama malaikat Jibril, kalau Rasulullah sama kalau Nabi dan Rasul sama 25 Nabi dan Rasul. Ternyata ketika Allah memilih para Nabi dan Rasul sama malaikat Jibril, itu Allah tuh tidak memiliki reason yang jelas gitu. Jadi cuma karena suka aja gitu. Sama kayak kita misalnya hari ini Tekonet kenapa sih pakai kerudung hitam, kenapa nggak pink? Ya karena aku pengen aja pink, nggak ada reason yang jelas. Tapi ketika milih orang untuk berdakwah, menyampaikan nilai-nilai Al-Quran kepada orang lain, Allah tuh bener-bener milihnya tahu kenapa dia milih ini, karena bener-bener Allah tahu dia bisa kayak gitu. Jadi Masya Allah, hari ini teman-teman yang Allah kasih kesempatan untuk berdakwah, percayalah itu tuh Allah milihnya nggak ngasal, bener-bener ada alasannya yang sangat-sangat rasional kayak gitu. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan gitu, dan cobalah untuk memantaskan diri. Kalau misalnya hari ini aku nggak ada rasa kepinginan berdakwah, itu cobalah memantaskan diri dengan terus mendekat kepada Allah. Semoga nanti hatinya bisa tergerak gitu. Di Al-Hajj ayat 78, Allah yang memilih kita hari ini. Terus kalau mau jadi orang yang beruntung, di Ali Imran ayat 110, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang kalian adalah umat terbaik yang menyeru kepada kebaikan dan menyeru kepada yang apa sih? yang menyeru kebaikan dan menghalau kebatilan. Apa sih namanya? Kebatilan. Amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kata Allah, kalau pengen jadi umat yang terbaik, kalau pengen jadi segolongan orang yang beruntung, maka beramar ma'ruf nahi mungkar lah. Terus kalau nggak mau hidupnya sia-sia, ada di Al-Asr, Allah itu ngejudge semua manusia keadaannya rugi gitu. Demi masa sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Jadi benar-benar semuanya, mau yang muslim, mau yang agama apapun, kata Allah semuanya tuh rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan saling menyebar, yang saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran gitu. Itu jadi motivasi kita untuk berdakwah. Terus berdakwah itu simple kok, kayak kita cuma bikin story misalnya di Instagram, sudah sedekah hari ini, atau kita bikin pengingat ketika setiap Jumat jangan lupa ya Al-Kahfi, hal-hal kayak gitu. Itu kan simpel banget ya. Kayak cuma butuh 1 menit, 2 menit, tapi kita udah bisa nyebarin kebaikan, kita udah bisa berdakwah. Jadi media sosial ini adalah wadah yang sangat luar biasa yang memudahkan kita buat menyebar hal baik, dan sangat ditunggu partisipasi Muslim yang menyebarkan kebaikan di media sosial. Karena kalau yang baik tidak berisik, maka akan kalah suaranya sama yang menyebarkan hal-hal yang bertentangan dengan nilai Al-Quran. Terus sarana pembersih jiwa nih, ini jadi sebenarnya kita tuh berdakwah buat diri kita sendiri sebenarnya gitu, tidak ada keuntungannya buat orang lain. Nah, kenapa sarana pembersih jiwa? Karena ketika kita mengingatkan orang lain, yang pertama kali kena itu tuh diri kita sendiri. Jadi misalnya kalau aku setiap ngeposting tulisan, terus misalnya orang-orang suka bilang, nampar, misalnya kayak gitu ya. Nah itu tuh yang pertama kali ditampar adalah aku sendiri. Kayak gitu. Apapun itu, misalnya aku pengen sharing di sini nih, pasti yang pertama kali aku siapkan adalah hati aku gitu. Jangan sampai aku sharing tapi dalam keadaan abis bermaksiat, lagi keadaan lagi futur. Hal itu kan jadi jadi kontradiktif yang disampaikan. Jadi ketika orang berdakwah itu akan memudahkan, akan memotivasi dirinya untuk jadi baik. Itu kan tidak baik juga kalau kita menyampaikan sesuatu tapi kita sendirinya tidak melakukan gitu. Sama
diridhoi Allah. Jadi relationship goals. Kalau teman-teman dengerin podcast aku, ada yang judulnya relationship goals. Adalah kondisi ketika kita ridho sama Allah, Allah ridho sama kita. Allah ridho. Itu tuh adalah sebuah bukti keimanan tertinggi. Ketika udah sampai level kayak gitu tuh sama Allah. Kenapa? Karena itu udah bukti banget Allah cinta sama orang tersebut. Gitu ya. Ketika udah ada di posisi kayak tadi. Dan ketika Allah udah cinta sama seseorang, di dalam hadis Rasulullah, maka sesungguhnya Allah akan memberitahu kepada Jibril. Jibril itu adalah pemimpin dari seluruh malaikat, bayangin. Yang menyampaikan ayat Al-Quran, bisa dibayangin ya posisinya semulia apa. Bayangin kalau kita dicintai Allah, nama kita dibisikin ke malaikat Jibril. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si Fulan. Kemudian kata Jibril lalu menyampaikan itu kepada seluruh alam. Wahai alam semesta, sesungguhnya Allah mencintai Fulan, maka berilah penerimaan padanya di bumi. Jadi, Masya Allah, enak banget. Jadi kalau Allah cinta, udah selesai gitu loh. Kita tidak membutuhkan apapun karena semuanya di backup sama Allah. Itu dalam hadis Rasulullah juga disebutkan kalau Allah udah cinta sama seseorang karena dia selalu menjalankan perintah Allah yang wajib kemudian melanjutkan dengan yang sunnah, maka Allah akan menjadi matanya untuk dia melihat, menjadi tangannya untuk dia melakukan sesuatu, menjadi kakinya untuk dia melangkah. Ketika dia berdoa akan dikabulkan, ketika dia memohon ampun akan diberikan ampun, kurang apa lagi. Maksudnya apa sih Allah tuh jadi mata kita? Maksudnya apa Allah jadi telinga, jadi tangan, jadi kaki? Maksudnya adalah kita bakal selalu cenderung ke arah kebaikan. Karena udah Allah semua yang backup. Ketika kita melihat hal-hal yang buruk, tuh bisa otomatis, no, aku nggak mau ngelihat ini. Jadi akhirnya kita terhindar dari keburukan. Misalnya ketika kita mau melakukan sesuatu tapi kita tahu nih gak bener, misalnya one day kita jadi seseorang yang penting di sebuah perusahaan, kita disodorin sebuah map yang isinya adalah untuk uang suap senilai 1 miliar, kalau tangannya selalu dituntun sama Allah gak bakal mau tanda tangan kayak gitu. Jadi Masya Allah, luar biasanya alasan kenapa kita mau berdakwah. Betul. Wah, Masya Allah banget nih, Teh. Nggak kerasa udah 20 menit ya. Ini banyak teman-teman yang tanya nih, Teh. Banyak teman-teman yang tanya. Ini boleh langsung tanya jawab? Ini boleh. Jadi teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Teman-teman mau tanya apa sama Teh Konit ya. Karena waktu kita juga singkat banget. Nah, terus ini Teh, apa namanya? Nah, Teh Konit ini kan saya lihat kan banyak banget kan ya di tulisan-tulisannya gitu kan di sosial media gitu. Yes. Dakwah Teh Konit banyak banget di tulisan-tulisan, tapi kan tapi banyak banget nih juga teman-teman itu ngerasa belum pede gitu buat nulis gitu. Gimana sih supaya pede banget dakwah tapi lewat tulisan? Karena sebenarnya banyak banget teman-teman yang bisa nulis tapi mereka ngerasa aduh aku belum pantas gitu untuk menyebarkan kebaikan lewat tulisan. Kadang-kadang ada yang kayak gitu tuh gimana tuh? Oke, Masya Allah. Buat teman-teman yang pengen berdakwah lewat tulisan atau dengan karya apapun itu sebenarnya harus punya mental pembelajar. Mental pembelajar itu kayak gimana sih? Mental pembelajar itu kita harus terima kalau karya kita memang jelek di awal-awal. Karena gak ada karya yang langsung bagus. Gitu. Kita belum pernah ada pengalaman nulis, baru mau mulai, tiba-tiba mau ngepost, pengennya tulisannya langsung bagus, pengennya desainnya langsung bagus tuh nggak mungkin. Kecuali kalau bener-bener orangnya jenius, tapi itu bakal eksepsional banget. Cuma itu harus punya mental kayak gitu. Jadi it's okay kalau ternyata tulisannya masih jelek, ternyata masih penuh kekurangan, anggap itu menjadi sebuah proses pembelajaran. Tapi insya Allah, teman-teman, percayalah, setiap usaha kita untuk menulis, untuk menyebarkan kebaikan di media sosial atau dimanapun itu, pasti Allah tahu, dan pasti Allah akan mengapresiasinya dengan balasan yang terbaik. Gitu. Jadi, aku selalu menyampaikan kalau muslim itu tuh nggak boleh takut kekurangan apresiasi. Aduh, tuh nggak ada yang like, nggak ada yang komen, nggak ada yang nge-share atau bahkan dijulitin misalnya kayak gitu ya. Iya, benar-benar.
insya Allah kalau niatnya karena Allah, Hmm. yakinlah setiap perbuatan kita tuh lagi dilihat sama Allah, maka percayalah bahwa pasti akan dibalas yang terbaik sama Allah ketika kita benar-benar niatnya lillahi ta'ala. Allah Percayalah Ta'ala. pasti ada malaikat di kanan kita yang akan Iya. menulis setiap perbuatan kita, bahkan sebesar biji atom pun itu ditulis sebagai kebaikan. Jadi insya Allah kalau misalnya merasa mendapat pandangan hina dari manusia, maka ingatlah akan selalu ada Allah yang membalas dengan perbuatan yang terbaik. Gitu. Dan jangan lupa juga untuk terus berusaha dan memberikan yang terbaik. Ini kadang yang aku lihat apa ya, mentalnya konten creator muslim kadang nggak semua sih ya, tapi kadang ada yang tidak mau memaksimalkan ikhtiarnya. Tuh dia misalnya ngasal-ngasal, apalagi kalau yang pre-uploader kayak gitu lah. Jadi cobalah jadikan sarana untuk belajar dan bertumbuh. Belajar. Ya. Nah, ini ada yang tanya nih Teh dari Teh Gelis underscore. Teh gimana Okay. cara hindari rasa takut kalau orang ngomong, ih kok so alim banget gitu. Ini sering banget sih orang yang berusaha untuk menyebarkan kebaikan gitu ya Teh ya. Terus dibilang, kok kamu so alim sih gitu. Itu gimana Okay. Teh cara nyikapinnya? Bakal ada dua feedback yang kita terima ketika kita berdakwah di media sosial. Ada pujian, ada kritik. Kalau kritik, lihat dulu kritiknya membangun atau enggak. Kalau nggak membangun, gak usah didengerin. Anggap itu konsekuensi dari berdakwah. Ingat aja Rasulullah ke Taif. Kalau kita cuma disambitin sama netizen yang julid, Rasulullah tuh sama batu sampai berdarah-darah, udah gitu ke Taifnya terjal banget, susah dan sebagainya. Jadi dijulitin doang tuh gak ada apa-apanya kayak Gak gitu. ada Yang apa-apanya. kedua, gak ada apa-apanya banget. Yaitu anggap aja latihan mental kali ya. Latihan mental Betul. untuk nanti pasti ada yang lebih jahat lagi netizen. Apalagi kalau yang dibawain isu-isunya sensitif. Terus yang kedua, kalau kritikan yang membangun harus diterima. Kalau misalnya bahkan belum jelas di komentarnya, DM aja. Gitu. Maksudnya gimana sih dan sebagainya. Jadi bisa kita jadikan sarana belajar. Gitu. Kadang mungkin Yeah. awal-awal baper kali ya. Iya. Harusnya misalnya ada yang komen. Karena orang ngekritik walaupun kritikannya membangun, tapi di komen itu tetap aja sakit. Karena tuh kita kayak lagi dikasih tahu di depan publik gitu Banyak kan orang. gak enak. Dan emang fikih mengingatkan itu kan harusnya berdua kan. Gitu. Jadi Berdua. kalau di media sosial harusnya DM kalau memang pengen kritikan yang membangun. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Ketika ada kritikan yang membangun, kalau misalnya ada rasa baper-baper, it's okay untuk ambil jeda dulu. Gitu. Walaupun misalnya tadinya udah kesal, ambil jeda sampai hatinya tenang, baru dibaca lagi kritikannya. Biasanya habis itu kita bakal bisa lebih rasional dalam menanggapi. Bakal, oh iya ternyata emang tulisan aku yang di sini kurang bagus nih. Oh ternyata emang argumen yang ini aku kurang verifikasi sehingga datanya salah dan sebagainya. Itu oke, itu nggak apa-apa. Itu buat pelajaran kita ke depannya. Ya, Kalau benar. pujian itu juga godaan yang luar biasa berat. Gitu kadang akhirnya bisa jadi salah niat, bisa jadi Betul. geser kemana-mana gitu lah. Nah kalau menghadapi pujian, kalau aku pertama ucapkanlah alhamdulillah biiznillah. Alhamdulillah semuanya terjadi atas izin Allah. Jadi jika udah ngomong alhamdulillah kan kita artinya segala puji bagi Allah. Maka apapun pujian yang sampai ke kita itu tuh langsung tek langsung ke Allah. Karena memang yang pantas tuh Allah doang. Ketika kita dianggap baik atau dan sebagainya, semuanya dikembalikan kepada Allah. Sedangkan yang kurang-kurang, yang kritik, yang keseleo lidahnya, nah itu karena keburukan-keburukan kita gitu. Ya. Terus ada lagi nih Teh yang tanya dari wardah.polem, Teh kalau baru-baru hijrah buat berdakwah itu agak berat, soalnya diri sendiri aja masih jauh dari sempurna. Gimana ya Teh? Oke, berdakwah itu Harus ada belajar nih. Oke, berdakwah itu ada banyak sekali caranya. Yang pertama, ini rules
rules kalau kita mau berdakwah siapapun kita, perbaiki diri sendiri, seru orang lain. Mau siapapun, karena tidak boleh ada orang yang merasa sudah baik. Gitu. Tidak boleh ada yang merasa orang sudah benar, imannya udah tinggi, itu udah pasti harus dikoreksi hatinya. Gitu. Jadi selalu perbaiki diri sendiri dan baru seru orang lain. Dan ini apa ya, sifatnya paralel. Sambil gitu beriringan. Gitu. Kemudian ketika misalnya masih sulit untuk apa ya istilahnya langsung to the point menyebarkan kebaikan sama orang lain, bisa pakai teladan dan akhlak. Gitu. Sebenarnya buat perempuan nih, buat perempuan dia pakai kerudung aja itu tuh udah dakwah. Itu udah menyampaikan bahwa seorang muslimah itu harus menutup aurat. Ditambah lagi kalau ukhti ini yang udah pakai kerudung, ini dia selalu akhlaknya baik. Kalau ketemu salam duluan, mukanya ramah, nggak pernah ngeselin, omongannya nggak pernah nyelekit. Kalau ada orang yang kesusahan dibantuin, atau secara karir dia bagus, secara pendidikan cemerlang, kemudian dengan ilmunya dia banyak membantu orang lain, atau sesimpel buang sampah di tempatnya. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu lah ya. Kita nggak perlu ngomong sama orang lain, tapi ketika kita udah memberikan teladan, orang itu akan bisa menilai sendiri. Gitu, oh ternyata Masya Allah ya, kayaknya enak banget ya jadi kayak ukti-ukti yang itu misalnya. Dan sebagainya itu salah satu caranya. Kalau misalnya memang kita belum bisa straight gitu ke orang untuk menyampaikan suatu kebenaran. Itu sebenarnya juga udah luar biasa banget dakwah kayak gitu. Hal itu bahkan dicontohkan sama Rasulullah. Ingat gak kisahnya ketika dia menyuapi seorang nenek Yahudi yang buta. Jadi Rasulullah itu dakwahnya suapinnya sebelum disuapin tuh dikunyah dulu sama Rasulullah biar dulu. Makanannya lembut. Udah Rasulullah nggak ngomong apa-apa. Udah cuma nyuapin karena neneknya juga buta nggak tahu. Terus setiap Rasulullah nyuapin nenek-neneknya itu selalu menghina-hina Rasulullah. Selalu menghina terus dan sebagainya sampai akhirnya ketika Rasulullah wafat digantikan nyuapinnya sama Aisyah sama Abu Bakar, itu digantikan penerusnya. Baru nenek-neneknya sadar ini siapa nih yang nyuapin, kok nggak selembut dulu sih? Gitu. Pas tahu itu Rasulullah langsung masuk Islam. Nah itu dakwah yang luar biasa. Kayak gitu. Lewat perbuatan juga ya Teh ya. Iya. Itu terus, sebenarnya bahkan lebih kuat daripada dakwah dengan lisan. Benar. Karena orang benar-benar langsung bisa ngelihat, langsung bisa mengambil hikmahnya sendiri. Ya, ini udah makin sedikit nih waktu kita nih. Dan ini sebenarnya menarik sih. Tapi kenapa? Kalau mau dilebihin juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang gitu. Dari muslimah Bondowoso mau on time juga boleh. Aku ngikutin panitia aja. Siap. Ini kalau Instagram hanya 1 jam Teh dikasih waktunya. Oh gitu. Iya. Ya insya Allah nanti kita ini ya bisa ngundang Teh Konit via Zoom atau bisa nih diundang ke Bondowoso. Amin. Setelah COVID mereda. Siap. Ini Teh Konit itu banyak banget tulisan tentang Palestina dan saya juga belajar banyak tentang kepalestinaan lewat Teh Konit juga. Dan ini mungkin ada beberapa teman nih Teh yang belum paham kenapa sih kita harus membela saudara-saudara kita di Palestina gitu. Karena kadang nih misalnya saya juga pernah nih ngajak temen gitu, ayo kita bantu Palestina, terus dia bilang kok jauh banget sih bantu saudara di Palestina gitu, di sekitar kita juga ada. Nah kayak gitu tuh gimana Teh? Kenapa Teh Konit tergerak gitu untuk bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina? Oke. Yang pertama, Palestina ini adalah isu kemanusiaan. Jadi yang tergerak itu di seluruh dunia, bukan cuma Muslim. Dari agama apapun, selama dia manusia dan punya rasa kemanusiaan, harusnya mau untuk membela Palestina. Kayak gitu. Jadi sampai hari ini masih ada penjajahan yang benar-benar secara fisik, secara langsung harusnya itu udah sangat-sangat melanggar gitu. Bahkan Israel sendiri udah
banyak sekali melanggar hukum-hukum internasional, tapi sampai hari ini memang masih kebal hukum. Kemudian kalau kita lihat misalnya teman-teman di Eropa, BDS, Boycott, Divestment and Sanction, itu gerakan para pemuda yang menginisiasi itu non-muslim gitu untuk memberi tekanan pada Israel dengan memboikot barang-barangnya, dengan memboikot perusahaan-perusahaan, beasiswa-beasiswa dan sebagainya, hal itulah ya. Jadi sebenarnya tidak perlu menjadi muslim untuk membela Palestina, cukup menjadi manusia. Yang kedua, kenapa sih harus jauh-jauh? Karena itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita, teman-teman, UUD 45. Nggak usah jauh-jauh dulu deh. Kalau ngomongin Al-Quran, mungkin belum semuanya bisa menerima. Tapi itu yang diperjuangkan sama para pendiri bangsa Indonesia gitu, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa gitu, dan segala penjajahan harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Jadi kalau kita benar-benar pengen benar-benar berprinsip bahwa keadilan itu harus dimiliki sama semuanya, maka kita harus menyuarakan Palestina gitu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Indonesia itu termasuk pemerintahnya termasuk sama yang pro sama Palestina gitu. Jadi itu yang harus kita apresiasi juga buat pemerintah, buat menteri luar negeri dan sebagainya. Yang ketiga, Palestina itu adalah tanah sucinya umat Islam. Ini kalau kita sebagai Muslim, tanah suci umat Islam kan ada ada Madinah sama Palestina gitu. Ada 3 masjid suci umat Islam. Mungkin hari ini karena media dan sebagainya, nah ini panjang lagi kalau ngomongin media dan Palestina, orang-orang itu taunya masjid umat Islam itu cuma Masjid Nabawi sama Masjidil Haram. Gitu. Waktu kita ingat waktu tahun berapa ya, Masjid Nabawi itu pernah dibom, terus itu semua orang marah-marah. Tapi hari ini Masjid Al-Aqsa itu sering banget yang namanya ada penembakan di sana, yang namanya ada pelecehan di sana dan sebagainya, tapi orang-orang tuh diem-diem aja. Nah ini yang harus jadi perhatian kita juga. Iya betul. Jadi harus berisik dalam kebaikan ya Teh ya. Baik berisik. Baik berisik. Baik berisik. Ya saya juga belajar di situ tuh Teh, baik berisik. Oke, kita udah sampai di penghujung nih. Boleh dong Teh kasih kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Teh Konit malam hari ini. Oke teman-teman, buat kita menyampaikan kebaikan itu, kita tuh nggak bisa banget sendiri. Gitu, karena orang-orang yang sendiri itu gampang banget untuk digoda sama setan, untuk akhirnya menghilang atau tercerabut hidayahnya. Makanya kita perlu sama-sama untuk kita bisa benar-benar taat kepada Allah, kemudian menyebarkan kebaikan. Jadi dimanapun teman-teman berada, cobalah cari lingkungan-lingkungan yang baik, cari pertemanan yang baik, cari kolam-kolam atau kajian-kajian kayak gini yang akhirnya bisa membuat kita belajar Islam. Gitu. Jadi jangan pernah merasa sendiri, ada insya Allah teman-teman dan kumpulan aktivis-aktivis orang baik yang akan merangkul dan mengajak teman-teman semuanya. Gitu. Ya, betul. Ya, makasih Teh Konit sudah mau berbagi sama kita dan teman-teman yang ada di sini yang ikut live-nya. Alhamdulillah udah 347 orang ini. Iya, Masya Allah. Iya, Masya Allah banget ini teman-teman. Ya, semoga Allah mencatat apa yang malam ini kita lakukan ini sebagai sebuah kebaikan yang akan menolong kita nanti kelak di akhirat. Teh Konit, makasih banyak ya Teh sudah berbagi sama kita. Aku juga mau minta kita maaf seneng kalau banget. Banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Maaf ya, karena memang basicnya bukan ustazah, jadi aku cuma sharing doang di sini. Iya, maaf juga Teh kalau misalnya ada kekurangan nih, karena grogi banget ini nemenin Teh Konit nih. Ada beberapa pasang mata ini yang nonton kita hari ini. Ya, makasih banyak Teh sudah mau berbagi sama kita. Semoga Teh Konit dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya Teh ya. Amin. Ya, ini udah habis waktunya. Sebelum di-cut sama Instagram nih. Ya, kita
eh antar Teh Konit dulu ya untuk mengakhiri Baik, sesi pada malam hari ini. baik, aku Makasih ya pamit. Teh. Iya, Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah teman-teman. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Gimana teman-teman? Perasaannya sudah ikut kajian Teh Konit hari ini? Ya, jadi tadi kita udah belajar ya sama Teh Konit tentang peran wanita dalam dakwah Islam gitu. Eh, Mbak sebenarnya tugas dakwah itu bukan tugasnya para ustazah, bukan ustadz gitu kan ya, tapi tugas kita semuanya. Dan kata Teh Koni tadi, jangan sampai kita itu jadi orang yang nggak percaya diri untuk berdakwah, karena sebenarnya Allah itu memilih kita gitu untuk bisa melakukan hal-hal yang baik juga, dan juga kita tugasnya sebagai manusia itu eh untuk amal ma'ruf nahi mungkar gitu ya, untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan. Ini insya Allah akan kita save teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau lihat dari awal ya, ya tenang aja kita save. Dan ini acara dari Festival Muslimah Sahabat Muslimah Bondowoso, spesial Milad ketiga. Dan insya Allah kita di hari Jumat tanggal 10 akan sharing juga sama Teh Karina Hakman tentang insecure. Judulnya adalah Don't be insecure, just be yourself. Ada yang bantu saya di sebelah, yang insya Allah akan nemenin teman-teman juga untuk sharing. Ada Kak Riris di sebelah. Ini teman-teman insya Allah kita save, dan terima kasih sudah bergabung malam hari ini, dan mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Em, Ya pokoknya mohon maaf banget kalau ada kekurangan ya, dan semoga apa yang sudah kita pelajari malam hari ini bisa menambah semangat kita dalam berdakwah, bisa menambah ilmu kita juga dalam Islam, dan juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Tekoni malam hari ini juga bisa mengumpulkan kita nanti kelak dengan orang-orang yang soleh dan soleha, orang-orang pilihan yang insya Allah menjadi penghuni-penghuni surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ya kita akan mengadakan acara-acara seperti ini. Ya tadi ada yang minta ya. Insya Allah nanti tungguin aja. Semoga sahabat Muslimah Bondowoso bisa menebarkan banyak kebaikan untuk teman-teman, gak cuma di Bondowoso tapi di luar Bondowoso juga. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih sudah bergabung, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.